Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Komalasari dari kelas 7C. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang materi BPUPKI. Video ini merupakan tugas pembelajaran PPKN. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materinya. Awal terbentuknya BPUPKI adalah pada saat Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan dua wakil ketua yaitu Ichiba Ngase Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh dari Indonesia dan 7 orang tokoh dari Jepang. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintah atau pembentukan Indonesia Merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Dan sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Tempat pelaksanaan sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in yang sekarang diberi nama Gedung Pancasila yang berada di Jalan Pejambo nomor 6 Jakarta Pusat. Untuk mendirikan Indonesia Merdeka diperlukan suatu dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Sidang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan rumusan. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin yang berpendapat pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah Mr. Supomo yang berpendapat pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang berpendapat pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Alexander Andreas Maramis, Mr. Ahmad Soebarjo sebagai golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kohar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Mas Abi Kusno Jokrosuyoso sebagai golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar, Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman's Argument. Naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945.
Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Oke semuanya, berhubung materi di video ini sudah selesai, saya pamit untuk undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.